warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amanana bit taqwa wa wasa wa khata bi kulli syai'in ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa sahbihi man nabi jami'il huquqil qadam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Rahman yang dimuliakan Allah. Di paruh ketiga dari Ramadan yang kita jalani, kalau di paruh pertama dan kedua itu adalah masa audiensi hamba dengan Tuhannya. Di paruh ketiga itu kemuliaan dan keagungan diperuntukkan untuk mereka yang bersungguh-sungguh beribadah dan beramal soleh. Jemaah sekalian, itulah sebabnya dalam paruh ketiga ini Lailatul Qadar dijanjikan, pahala dilipat gandakan, salat sunat diperbanyak, tilawah ditingkatkan, zakat, infak, sedekah diperluas. Semua itu karena kita mau paruh ketiga ini kita pandang sebagai malam-malam kemuliaan dan keagungan. Jemaah sekalian, salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Abi Aufa, itu meriwayatkan bahwa kami bersama dengan Rasul di sebuah majelis. Lalu Rasul berkata, jangan duduk bersamaku hari ini orang yang memutuskan tali persaudaraan. Tiba-tiba berdiri seorang pemuda, meninggalkan majelis lalu menemui bibinya. Ternyata pemuda ini telah lama bertengkar dengan bibinya. Dia minta maaf kepada bibinya pun memaafkan dia. Lalu pemuda itu kembali ke majelis Rasul. Lalu Rasul berkata, tidak akan turun rahmat kepada suatu kaum yang di dalamnya ada yang memutuskan tali persaudaraan. Karena itu, perhatikan kaum terkecil kita. Apa itu? Keluarga kita. Kalau ada di antara anggota keluarga yang sudah tidak saling bertegur sapa, ada di antara anggota keluarga sudah saling menjauhi, hati-hati. Pesan Rasul, rahmat Allah tidak akan turun kepada semua anggota keluarga itu. Lalu lihat kaum yang lebih besar, jamaah kita, masyarakat Islam Indonesia. Kalau ada kelompok umat Islam yang mudah mengkafirkan saudaranya, kalau ada kelompok umat Islam justru tidak mau berikut jamaah karena tidak sepaham dengan jamaah itu, hati-hati. Rasul mengatakan rahmat Allah tidak akan turun kepada semua umat Islam yang ada di tempat itu. Rasul lalu berkata, inginkah kabarkan kepadamu tentang amalan yang lebih mulia, lebih utama daripada sholat dan puasa? Para sahabat pada menjawab, tentu ya Rasul. Lalu Rasul melanjutkan, damaikan dua di antara saudaramu yang berselisih. Sambung silaturahim yang terputus. Perkuat ukhuwah di antara umat Islam yang sudah mulai rapuh. Itu lebih utama daripada sholat dan puasa. Siapa di antara kamu yang menyambung tali persaudaraan, niscaya akan kupanjangkan usianya. Dan yang kedua, siapa di antara kamu yang senantiasa memutuskan menjalin silaturahim, itu akan diperbanyak rezeki. Jadi perintah kedua sesudah takwa adalah silaturahim, persaudaraan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengannya kamu saling meminta.
pelihara tali silaturahim. Jadi jemaah sekalian, betapa pentingnya untuk kita memelihara persaudaraan itu. Kenapa? Karena nanti di akhirat informasi Al-Quran mengatakan seperti ini. Ada di antara anggota masyarakat kelompok umat Islam itu nanti berjumpa dengan kakek neneknya, cucu cicitnya yang tidak pernah berjumpa di dunia. Tapi dia bisa berjumpa di satu tempat yang istimewa, surga ada. Kenapa dia bisa berkumpul di situ? Malaikat menyambutnya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Keselamatan atasmu karena kesabaranmu dahulu, nikmati tempat kembalimu yang paling baik. Surga ada. Mereka bisa berkumpul disebutkan abaihim, generasi terdahulu. Wa aswajihim, generasi sesama. Wa suriyatihim, generasi yang akan datang. Kenapa dia bisa berkumpul seperti itu? Quran menyebut walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Apa itu? Silaturahim, persaudaraan. Jemaah sekalian, itulah pentingnya kita bagaimana kita senantiasa memelihara persaudaraan itu, tali silaturahim. Rahmat Allah itu tergantung pada kita. Dalam hadis qudsi disebutkan Allah berfirman begini, sesungguhnya saya yang menciptakan tali persaudaraan, kata Allah. Akulah yang menciptakan tali persaudaraan. Saya beri nama persaudaraan itu dengan nama aku sendiri, Ar-Rahim. Siapa yang menyambung tali silaturahim, maka niscaya aku sambung rahmatku kepadanya. Siapa yang memutuskan tali silaturahim, saya putuskan juga rahmatku kepadanya. Jadi rahmat Allah satu diantaranya tergantung pada apakah kita mau tetap memelihara persaudaraan atau tidak. Jemaah sekalian, itulah sebabnya rahmat Allah yang senantiasa kita rindukan. Itu Allah mengatakan, saya bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi, saya juga turunkan 100 rahmat. Satu diantaranya yang saya turunkan kepada manusia, 99 itu masih berada di sisiku. Satu yang turun kepada manusia, dengan itulah kita bisa saksikan hewan itu bisa makan bersama. Dengan itu juga seorang ibu menyusui anaknya, itu karena rahmat Allah. Jadi 99 masih tersimpan di sisi Allah. Makanya kita senantiasa dilarang untuk berputus asa terhadap rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai sekalian orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Saya, kata Allah, aku akan mengampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, di paruh ketiga dari Ramadan yang kita jalani, kalau kita sebutkan tadi, Lailatul Qadar dijanjikan, pahala dilipat gandakan, salat sunat diperbanyak, seperti tadi diumumkan panitia di masjid kita, dilaksanakan sholat lain, diperbanyak sholat sunnah, kemudian tilawah ditingkatkan, zakat, infak, sedekah diperluas, dan jangan lupa pelihara sambung tali persaudaraan. Karena siapa yang memelihara tali persaudaraan pasti dia bertakwa. Siapa yang tidak memelihara tali persaudaraan pasti tidak bertakwa. Jadi perintah kedua sesudah takwa adalah tali persaudaraan, silaturahim. Makanya pelihara tali persaudaraan. Saya kira yang sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan insyaallah kita semua di Masjid Ar-Rahman ini amalan-amalan kita alhamdulillah kita sudah jalankan dengan baik. Kita mau agar supaya kita sempurnakan dengan apa? Kita pelihara tali persaudaraan, silaturahim. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat